Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang sebentar akan melayani firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Agus Susanto dari Gereja Kristen Immanuel Cirebon. Saya minta Pak Immanuel akan bangkit berdiri. Kasih pelos saudara-saudara. Ya, terima kasih. Nah, beliau sudah hadir hari Jumat, sudah memberikan satu talk show. Lalu kemarin itu tanya jawab dengan beberapa saudara yang ada di Komsel. Dan hari ini beliau akan membagikan berkat dari Tuhan untuk jemaat Gereja Isa Masih Kudus. Ialah Tuhan akan memakai Pak Handoko untuk menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak untuk dipenuhinya undangan kami pada saat ini. Biar Tuhan akan memakai Pak Handoko menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang pertama ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dialah penolong dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kita pagi ini, mari kita serukan nama Dia. Dia Allah yang setia. Dia sanggup menolong saudara. Amin. Haleluya. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku
penolong kami yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau naikkan syukur kami lewat puji-pujian kami. Kami mau bersorak buat nama-Mu yang dahsyat. Kami mau bersorak buat nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Berjalan dalam kehidupan ini, mungkin ada ketakutan, kecemasan. Kita tidak perlu takut, karena Dialah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Saat kita berjalan, kasih-Nya senantiasa menerangi hidup kita. Kita tidak perlu takut dan kita tak perlu bimbang, karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut.
Bulan kami, Kau tahu hati kami pada waktu kami menyanyikan Kaulah penolongku yang setia. Kau tahu hati dan pikiran kami waktu kami mengagungkan dan memuliakan Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Seringkali justru waktu kami menyanyikan kalimat itu, pada waktu yang sama pula kami meragukannya. Kami mempertanyakan, betulkah Engkau Raja kami kalau ternyata hidup kami sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau? Hidup kami tidak lebih istimewa dari mereka, bahkan mungkin lebih buruk. Masalah dan malapetaka terus menerpa hidup kami. Dan pada waktu kami menyanyikan Engkaulah penolong kami yang setia, jujur Tuhan, seringkali justru kami meragukan kesetiaan-Mu. Kami lupa, kamilah yang seringkali tidak setia kepadamu. Kami lupa menilai diri kami dengan jujur bahwa kami membutuhkan Engkau. Bahwa di hadapan-Mu kami ini bukan siapa-siapa. Di hadapan-Mu kami ini hanyalah orang-orang yang menerima anugerah. Hanyalah orang-orang yang menerima berkat yang tidak mungkin kami bayar dengan apapun. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa pagi ini. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, supaya kami memandang kepada Engkau saja. Sebab hamba-Mu yang berbicara hanyalah alat yang punya banyak kelemahan dan kekurangan juga. Kalau memandang hanya hamba-Mu, maka tidak akan menjadi berkat seperti yang seharusnya. Tetapi tolong kami untuk memandang Engkau. Tolong kami supaya tidak satu pun di antara kami yang hadir di tempat ini tidak mengalami bahwa Engkaulah penolong kami yang setia. Bahwa Engkaulah Allah yang memberikan anugerah yang tepat untuk kami. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau ada di sini, bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Didiklah kami supaya kami bertumbuh makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih untuk waktu ibadah ini, terima kasih Engkau mau hadir, Engkau mau berbicara, Engkau mau berkarya kepada kami dan tidak ada satupun yang dilewatkan untuk Engkau berkarya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan, juga kepercayaan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan buat kita sekalian disampaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah satu pertanyaan. Yang awal ataukah yang akhir? Yang terdahulu ataukah yang terakhir? Mari Bapak Ibu sekalian kita mendasari perenungan kita pada bagian firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 sampai pasal 20 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 sampai pasal 20 ayat yang ke-16. Sambil saya membacakan, sambil saya menceritakan sedikit atau memberikan penjelasan sedikit-sedikit buat kita. Jadi saya nanti tidak perlu mengulangi cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Begini bunyinya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian kita membaca bagian akhir perikop kita pasal 20 ayat 16. Yang sama dengan pasal 19 ayat 30 tadi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam banyak bagian Alkitab, cara penulisannya seperti ini. Awal dan akhir sama, dan di tengahnya ada satu berita yang hendak disampaikan. Kadangkala yang ditekankan adalah yang awal dan yang akhir bagian itu. Tetapi kadangkala yang ditekankan adalah bagian tengah dari bacaan itu.
Beberapa sarjana mengatakan ini adalah cara penulisan seperti burger. Ada roti, kemudian ada isi sayuran dan daging, kemudian bawahnya juga roti lagi. Semacam itu Bapak Ibu sekalian. Jadi cara penulisan yang seperti burger. Ayat 30 pasal 19 sama isinya dengan pasal 20 ayat 16. Siapa yang terdahulu, dia akan menjadi yang terakhir. Dan siapa yang terakhir, dia akan menjadi terdahulu. Amin Bapak Ibu. Enggak ada yang jawab Bapak Ibu ya. Karena rasanya tidak adil, masa terdahulu menjadi terakhir, terakhir menjadi terdahulu, kira-kira seperti itu ya. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-15, saya akan bacakan buat kita. Ini isi dari cara penulisan seperti burger tadi. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kalau pagi-pagi benar di sini kira-kira pukul 6. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh ke kebun anggurnya. Pada waktu itu jam kerja tidak seperti sekarang cuma 8 ya, 8 jam. Waktu itu 12 jam. Jam 6 pagi mulai kerja dan selesai pukul 6 sore. Disepakati pada orang-orang yang dijumpai pukul 6 pagi itu, engkau bekerja 12 jam sampai nanti jam 6 sore, upahmu 1 dinar, 1 hari. Nah Bapak Ibu itu adalah UMR yang biasa pada waktu itu. 1 dinar, 1 hari. Maka saya yakin kesepakatan cepat dicapai oleh pemilik kebun anggur dan para pekerja itu. Sedinar sehari, oke, karena itu UMR pada waktu itu. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia, di sini adalah pemilik kebun anggur, keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Apa yang pantas di sini adalah 1 dinar juga. Ada perbedaan Bapak Ibu sekalian, yang pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, 12 jam bekerja mendapat upah 1 dinar. Pukul 9 tuan ini mencari lagi dan ketemu orang-orang, ayo bekerja lagi sampai pukul 6 sore, artinya bekerja selama 9 jam dan upahmu juga 1 dinar. Kemudian ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, jadi Bapak Ibu berapa term ini si tuan cari pekerja? Pukul 6, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Ada yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam, 1 jam. Ada beberapa termin di situ. Dan rupanya diberikan upah yang sama. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Kata tuan itu kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, yaitu pukul 6 sore, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Yang berapa jam bekerja Bapak Ibu yang terakhir? 1 jam. Mulai dari yang bekerja 1 jam kasih upah dulu. Kira-kira begitu ya. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, rupanya bergeser dari yang pukul 5 masuk mulai bekerja, kemudian pukul 3, pukul 12, pukul 9, pukul 6 pagi. Dari yang bekerja 1 jam, 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam. Urutannya seperti itu. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam,
Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk 12 jam, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mungkin mereka menambahkan mengatakan, lihat kulitnya, lihat kulitnya. Yang bekerja 1 jam kulitnya masih belum gelap, tidak gelap karena sinar matahari. Kulit kami sudah gelap 12 jam kami bekerja. Lihat keringatnya, yang 1 jam keringatnya mungkin belum netes. Kami sudah terus keluar keringat kami. Lihat hasilnya, yang 1 jam mungkin cuma 1 keranjang anggur. Kami 12 jam ada 15 keranjang kami hasilkan. Kenapa upahnya sama? 1 dinar. Kemudian ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Sepakat. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini yang bekerja cuma 1 jam. Sama seperti kepadamu yang bekerja 12 jam. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita adalah Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu, ini ada keributan antara pemilik kebun anggur dengan pekerja, bukan? Dan kita sebagai Menteri Tenaga Kerja, mana yang akan kita benarkan? Tuan yang mengajukan terus, ini kontraknya 1 dinar sehari, baik yang 1 jam atau 12 jam, ini kontraknya 1 dinar, kesepakatan kita. Tetapi para pekerja itu mengatakan, iya betul, kesepakatannya 1 jam, tapi Bapak kan punya hati nurani. Lihat perbandingan tadi, hasilnya, minimal hasilnya, keuntungan yang Bapak terima. Berbeda Pak, kami sudah bekerja lebih keras, buahnya lebih banyak. Kenapa? Engkau perlakukan kami sama dengan yang cuma 1 jam bekerja. Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu benarkan? Boleh jawab sekarang ya. Siapa yang mengatakan, oh saya membela pekerja dah. Pekerja yang terakhir, yang terdahulu maksud saya. Oh enggak ada. Bapak Ibu mau diperlakukan seperti itu? Siapa yang membela pengusahanya? Oke, sedikit. Yang lainnya yang tidak angkat tangan bagaimana Bapak Ibu? Terserahlah, saya enggak ada di sana waktu itu. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah pengajaran yang Tuhan sampaikan. Yang terdahulu, yang 12 jam bekerja, akan menjadi yang terakhir. Kenapa? Biaya atau gaji 1 jamnya itu cuma 1/12 dinar, bukan? Tapi yang terakhir gajinya 1 dinar 1 jam. Yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi enakan terdahulu atau terakhir Bapak Ibu? Terakhir. Jadi mending kita nggak usah selesaikan ibadah, kita pulang saja. Kita jadi orang yang terakhir seperti penjahat di sisi Tuhan Yesus, entah sebelah kanan, entah sebelah kiri. Yang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, pas detik terakhir dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau diangkat menjadi raja. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ada seorang pemuda saya menanyakan, enak ya penjahat itu sepanjang hidupnya jahat melulu, saat terakhir dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia masuk Firdaus. Pemuda ini saya jawab, kamu mau seperti itu? Pulang enggak usah ke gereja, foya-foya, mabuk-mabukan, sembaranglah hidupmu, enggak perlu pakai aturan. Saat terakhir kamu baru percaya Tuhan Yesus. Iya, kalau sempat. Bapak Ibu sekalian, adil enggak Tuhan? Karena Tuhan menempatkan diri sebagai Tuhan ini, bukan? Bukankah aku berhak menggunakan yang aku miliki? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di dalam pikiran manusiawi kita akan segera mengambil kesimpulan, oh kalau begitu mending menjadi orang yang terakhir, jangan terdahulu. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau kita jujur kita akan mengatakan seperti itu, mending terakhir daripada terdahulu, bukan?
Dan kalau sebetulnya kita melihat prinsip-prinsip Alkitab, kita menemukan kalau sampai suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang nampaknya inkonsisten dengan pengajaran yang lain, maka ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan Yesus temukan sampai dia harus mengatakan kalimat itu. Ini kalimat yang istimewa, yang khusus, yang khas. Rupanya Tuhan mengajarkan ini oleh karena ada sesuatu yang ditanyakan oleh Rasul Petrus. Nah, kita perlu melihat sesuatu bagian firman Tuhan tidak boleh lepas dari konteksnya. Mari kita lihat apa yang membuat Tuhan Yesus mengajarkan hal yang nampaknya tidak adil, tidak tepat, tidak konsisten dengan pengajaran Tuhan yang lain. Ayat 27, pasal 19. Pertanyaan inilah yang membuat Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tuhan, istriku, anakku aku tinggalkan. Rencana masa depanku waktu jadi nelayan, tabunganku aku tinggalkan untuk ikut Engkau. Sekarang aku sudah ikut Engkau beberapa tahun, apa yang aku peroleh?" Bapak Ibu, ini pertanyaan wajar enggak? Ya, pertanyaan wajar enggak Bapak Ibu? Tuhan, saya sudah tinggalkan keluarga saya, ikut rapat majelis. Tuhan, anak saya sakit, saya suruh istri saya untuk antar anak saya. Sekarang mesti latihan untuk ibadah minggu. Saya sudah tinggalkan kewajiban saya dan kemudian saya melayani Tuhan. Tabungan yang seharusnya untuk keluarga saya ambil untuk saya berikan persepuluhan buat Tuhan. Ada banyak hal yang saya tinggalkan, saya korbankan untuk Tuhan. Apa yang aku peroleh Tuhan? Bapak Ibu, wajar tidak pertanyaan ini? Saya rasa kebanyakan kita akan menanyakan seperti itu. Atau dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk protes. Tuhan, bukankah aku sudah tinggalkan keluargaku, anakku ke dokter, aku tinggal untuk melayani Tuhan. Kenapa anakku meninggal dunia? Tuhan, aku sudah setia memberikan persepuluhan kepada Engkau. Banyak kebutuhan, kredit dan lain sebagainya aku tinggalkan demi kesetiaanku persepuluhan kepada Engkau. Tapi kenapa rekan bisnisku menipu aku? Aku sudah memberi banyak buat Tuhan, tetapi yang aku terima adalah malapetaka, sakit penyakit, kesusahan, sakit hati, penderitaan, malapetaka. Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita waktu kita berpikir seperti itu, pada waktu membaca yang terdahulu menjadi terakhir dan terakhir menjadi terdahulu dan diceritakan oleh Tuhan mengenai pekerja yang 12 jam sampai yang 1 jam. Begitu sampai pengajaran itu kita langsung berpikir, oh kalau begitu lebih enak dong jadi orang yang terakhir, jangan yang terdahulu. Waktu kita berpikir seperti itu, waktu kita protes atas malapetaka dan kesusahan yang kita alami dalam hidup ini, walaupun kita sudah memberi banyak buat Tuhan, maka sebetulnya kita sedang berdagang dengan Tuhan. Latihanku, pelayananku adalah investasi yang harus Tuhan kembalikan. Semua pengorbananku adalah investasi, modal awal, dan Tuhan mesti kembalikan. Ketika yang Tuhan kembalikan kepadaku itu tidak sepadan dengan yang aku tinggalkan, jangankan yang lebih besarlah yang Tuhan berikan. Tidak sepadan dengan yang aku korbankan dan tinggalkan, maka kita mulai bertanya seperti Petrus, Tuhan, bukankah aku meninggalkan segala sesuatu? Tuhan, bukankah aku sudah taat, aku sudah berkorban begitu banyak untuk Engkau, tapi yang Kau berikan lebih kecil daripada yang aku berikan kepada Engkau. Dan kemudian kita mulai mempertanyakan Tuhan kita, Tuhan itu hidup atau tidak sih? Kita sedang berdagang dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Engkau yang terdahulu, tapi berdagang dengan aku. Engkau menjadi terakhir di hadapanku. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak namanya Tono. Saya harap tidak ada yang namanya Tono. Kalaupun ada, ini bukan Bapak Ibu. Dia usia 12 tahun, kelas 6 SD. Anak ini tidak pernah
mendengarkan orang tua, tidak pernah membantu orang tua. Suatu kali, ini sudah berpuluh tahun yang lalu peristiwanya. Anak ini berpikir, teman-temanku di sekolah main game watch. Mungkin Bapak Ibu yang seangkatan saya akan tahu game watch. Dia pikir saya pengen sekali punya game watch ini. Waktu itu harganya cuma 10.000. Tidak mungkin kan ya, mainan harganya 10.000 game watch seperti itu. Tetapi ini zaman itu Bapak Ibu, beberapa puluh tahun yang lalu. Dia tanya temannya 10.000. Saya pengen punya game watch. Teman-temanku bisa main game watch waktu jam istirahat di sekolah. Aku tidak bisa. Aku nabung Tiap hari dia tidak ke kantin sekolah, dia tabungkan uang itu. Tiap hari selama 1 bulan, uang saku sekolahnya dia tabungkan. Setelah 1 bulan nggak tahan dia, tiap kali jam istirahat teman-temannya makan di kantin dia nggak makan. 1 bulan rasanya menderita. Dia pecahkan celengannya, dengan pengorbanan 1 bulan tidak makan di kantin, dihitung dapat 5.000 rupiah. Tahankah aku 1 bulan lagi nabung untuk dapat 10.000 rupiah? Dia pikir-pikir rasanya enggak tahan deh. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya cepat-cepat dapat 5.000 rupiah lagi, supaya dapat bisa beli game watch. Kemudian dia pikir, oke. Besok paginya, pagi-pagi sebelum dia ke sekolah, dia bertanya kepada mamanya, Mah, saya ini baru sadar Mah ya, lantai rumah kita ini selalu bersih. Yang bersihin lantai tiap hari siapa Mah sebetulnya? Mamanya bilang, ya Mama, kamu pergi sekolah, Mama sapu dan pel lantai, makanya bersih tiap hari. Kadang-kadang sore Mama juga sapu dan pel lagi, Mama yang nyapu dan ngepel. Tono bilang, Mah, hari ini Mama libur nyapu ngepel, Tono yang nyapu ngepel. Mamanya kaget, kok bisa nih anak jadi mau bantu? Selama ini pakai sepatu pulang sekolah juga masuk aja, nggak copot dulu di depan, kotorin lantai. Kok hari ini tiba-tiba mau nyapu dan ngepel? Tapi oke lah, puji Tuhan kalau dia berubah. Hari itu betul, pulang sekolah Tono nyapu dan ngepel lantai. Siul-siul lagi, sambil menyanyi-nyanyi lagi dengan sukacita. Mamanya tambah bingung lagi. Besok paginya dia ngomong lagi sama mamanya, Mah, siapa yang biasanya cuci pakaian? Ya Mama yang biasa cuci pakaian. Makanya kalau pakai pakaian tuh diirit lah, yang bersih, jangan kotor-kotor kayak begitu kamu main. Mama yang cuci pakaian. Tono bilang, Ma, hari ini Mama tolong rendam saja. Mama kasih tahu Tono caranya cuci pakaian gimana. Pulang sekolah Tono yang akan cuci pakaian. Mamanya kaget, hah? Kamu mau cuci pakaian? Betul Ma. Mamanya, oke, saya siapkan. Dia siapkan, direndam pakaiannya, pulang dari sekolah Tono cuci pakaian. Mamanya kaget, waduh, cerita apa guru sekolah minggu-minggu kemarin? Sampai anak saya ini berubah. Dia telepon guru sekolah minggunya. Tante, minggu kemarin cerita apa? Ini baru hari Rabu, Tante. Tono cerita apa kok bisa berubah? Tante cerita apa sehingga Tono bisa berubah? Guru sekolah minggunya pikir lama, aduh maaf saya lupa saya cerita apa, saya lihat dulu deh ya bahan ceritanya. Ya sudah enggak apa-apa lah Tante, pokoknya yang penting Tononya berubah. Besoknya lagi Tono ngomong, Mah itu dapur dindingnya hitam. Mungkin karena kena minyak, mungkin karena kena minyak tanah, kompor minyak tanahnya. Gimana kalau Tono hari ini, Tono bersihkan dan kapur dinding dapur itu. Mama tolong siapkan amplas, Mama tolong siapkan kuas, Mama tolong siapkan kapur, Tono yang akan mengapur dinding. Mamanya mendengar itu, dia siapkan semua untuk besok, atau untuk hari itu, kemudian dia berlutut, dia berdoa. Tuhan terima kasih Tono sudah berubah. Terima kasih karena Tono begitu baik dan memperhatikan rumah. Pulang sekolah betul Bapak Ibu, Tono pulang, dia amplas dinding dapur, dia kapur dinding dapur. Besok paginya lagi dia ngomong sama mamanya, Mah, dapur itu banyak kecoak sama tikus. Nanti Tono yang bersihkan. Mama tolong siapkan sikat, kemudian air, kemudian pel, Tono yang akan bersihkan. Mamanya bilang, oke Mama percaya. Sudah 3 hari kamu buktikan, kamu lakukan yang kamu omongkan. Maka disiapkan oleh mamanya, itu sikat dan lain sebagainya. Pulang dari sekolah, Tono bersiul-siul menyanyi lagu-lagu sekolah minggu, dia bersihkan dapur itu hampir setengah hari.
Dari setelah makan siang sampai sore, sampai hampir malam baru selesai dia bereskan dapur, gudang. Mamanya pikir, aduh luar biasa, puji Tuhan, anak saya betul-betul berubah. Dia ngomong sama suaminya, Pak, anak kita berubah. Kita bersyukur pada Tuhan. Malam itu papa dan mamanya Tono penangis, sukacita karena Tono berubah. Besok paginya sebelum sekolah Tono datang lagi, mama kan penjahit, ada enggak hari ini jahitan yang perlu diantarkan? Tono akan antarkan. Oh ada, kata mamanya, 5 tempat. Ujung sana, kemudian sebelah sana, si om itu, si tante ini. Kenapa Tono? Hari ini Tono yang antar jahitan. Itu jauh loh Tono, enggak apa-apa mah. Tono yang antar. Dan betul pulang sekolah Tono antar jahitan itu. Itu papa dan mama betul-betul bersyukur. Nah besok paginya waktu mamanya itu siapkan makanan sarapan, dia beres-beres sarapan, rupanya ada secari kertas yang diselipkan di bawah termos air panas. Dia ambil kertas itu, kemudian dia baca. Mama yang terkasih, Tono sudah bekerja 5 hari, Ma. Hari pertama membersihkan lantai Rp1.000. Hari kedua mencuci pakaian Rp1.000. Hari ketiga mengapur dinding dapur Rp1.000. Hari keempat membersihkan gudang Rp1.000. Hari kelima mengantar jahitan Rp1.000. Jumlah total Rp5.000. Tono tunggu sepulang sekolah nanti. Itu mama hampir pingsan Bapak Ibu sekalian. Rupanya 5 hari berubah itu bukan betul-betul berubah, tapi pengen dapat Rp5.000. Singkat cerita pulang sekolah Tono bersiul-siul dan lihat mamanya, Mama selamat siang, cantik sekali loh Mama hari ini. Tumben-tumben dia puji mamanya, oh terima kasih Tono. Sampai sore kok mamanya diam aja ya. Sampai malam makan malam mamanya kok diam aja, gak kasih 5.000. Maka malam hari dia tulis lagi notice itu dengan spidol waterproof. Dia pikir taruh di bawah termos air panas mungkin airnya netes sehingga terhapus itu tulisan. Dia tulis pakai spidol permanen. Malam hari dia pikir papa mamanya sudah tidur, dia mengendap-endap sampai ke dapur, dia mau selipkan di bawah termos. Waktu dia mau selipkan, ada kertas yang lain Bapak Ibu sekalian. Dia baca, Tono yang terkasih. Rupanya mamanya tulis surat buat dia juga. Tono yang terkasih. Memberi makan Tono dari bayi sampai usia 11 tahun. Menyekolahkan Tono dari TK sampai kelas 6 SD, membawa Tono ke dokter dan memberi obat, memberikan segala keperluan Tono sampai 12 tahun. Jumlah total Rp0. Tono diam, dia baca berulang-ulang tulisan mamanya, dia sadar. 5 hari bekerja untuk mamanya itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan yang mamanya lakukan buat dia. Dia diam sebentar, dia ke kamar mamanya, dia ketuk kamar mamanya. Ketika mamanya keluar, dia peluk mamanya dan dia bilang, maafkan Tono. Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian dari cerita ini, kalau seandainya mama itu enggak Rp0. Dia hitung beneran, kasih makan Tono dari bayi sampai 11 tahun, dari TK sampai 6 SD, menyekolahkan Tono, kemudian bawa ke dokter, kasih obat, keperluan Tono semuanya, betul-betul dihitung oleh mamanya. Tono bisa bayar berapa? Dan Bapak Ibu sekalian, saya berpikir itulah yang dilakukan Petrus kepada Tuhan, seperti yang Tono lakukan kepada mamanya. Kalau seandainya kita berdagang sama Tuhan, Tuhan aku korbankan ini, tolong berikan balik. Tuhan aku tinggalkan ini, tolong berikan upah yang pantas untuk aku. Kemudian Tuhan Yesus merentangkan tangannya. Dan ada lubang paku di situ. Dia ditunjukkan luka bekas tusukan lambung, tusukan tombak di lambungnya. Dan dia berkata, oke, kamu mau dagang dengan aku, bayar darahku, bayar nyawaku, bayar pengorbananku untuk mengalami maut yang seharusnya kamu terima, bayar kembali. Kita mau dagang sama Tuhan dan Tuhan katakan, oke, kita dagang. Kita bisa bayar berapa Bapak Ibu sekalian? Untuk setiap oksigen yang kita hirup, untuk kesehatan kita, untuk setiap sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita,
untuk jantung dan paru-paru, dan untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Berapa kita mesti bayar? Dengan nyawa pun kita berikan kepada Tuhan, tidak akan cukup untuk membayar pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Kita masih berani dagang sama Tuhan dan nuntut Tuhan. Itu sebabnya tidak mustahil Tuhan mengatakan, engkau terdahulu, tetapi engkau dagang dengan aku. Engkau meminta upah untuk setiap yang kau berikan buat aku. Oke, kata Tuhan. Bayar semua anugerah yang aku berikan kepadamu. Kita bisa bayar berapa? Persepuluhan kita bayar untuk membalas semua itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada artinya dibandingkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita perlu bersyukur, bahkan tersungkur di hadapan Tuhan oleh karena dasar relasi Dia dengan kita bukan dagang, tetapi anugerah dan kasih. Kenapa Dia tidak pernah tagih buat kita, bayar darahku, bayar semua anugerah kesehatan yang kuberikan kepadamu. Kenapa Dia nggak pernah tagih? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara yang di bawah maupun yang di balkon, dan juga saya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ketemu Rasul Petrus, Dia bisa ngomong sama Rasul Petrus, engkau ingkar janji. Engkau berkata berkali-kali, nyawa pun kau berikan buat aku. Mana buktinya? Tuhan gak tanya begitu. Dia cuma tanya satu kalimat yang diulang 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan ingin relasi itu bukan relasi dagang, bukan investasi, tetapi relasi kasih. Sebagaimana Dia berikan semua untuk kita. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam mendasarkan relasi mereka pada untung rugi dan dagang dengan Tuhan. Aku sudah melakukan Taurat, apa yang kau berikan untuk aku? Aku sudah taat menjalankan semua aturan Mishnah, Talmud dan lain sebagainya. Aku jalankan, apa yang kau berikan untuk aku? Dan kalau kita melakukan hal yang sama, kita terdahulu dan akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mengajak kita mengevaluasi kekristenan kita. Ada banyak hal yang kita rasa kita berikan buat Tuhan, tapi jauh lebih banyak lagi yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita bisa melayani Tuhan di mimbar ini, sebagai penari, usher, atau apapun pelayanan kita, yang nampak di depan ataupun di belakang, itu adalah anugerah dan kasih dari Tuhan. Sehingga tiap kali kita melakukannya seharusnya kita berkata, Tuhan, aku sudah menerima kasih-Mu dan aku mau melakukan ini dengan kasih kepadamu. Apa yang Tuhan berikan, aku akan syukuri karena aku mengasihi Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita mengevaluasi kekristenan kita. Ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, atau dagang dengan Tuhan. Terdahulu menjadi yang terakhir. Seharusnya kita terdahulu dan tetap terdahulu, yaitu dengan mengasihi Tuhan. Maukah pagi ini kita menghayati kasih-Nya dan kita berkata kepada Tuhan, begitu banyak dan terlalu banyak yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, ampuni kalau kami sudah bertanya dan punya prinsip pelayanan dan iman Kristiani kami dagang dengan Engkau. Investasi seolah-olah menanamkan modal dan memiutangi Tuhan. Kami hitung-hitung semua pengorbanan kami kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami karena itu semua tidak ada artinya dibandingkan keselamatan kekal yang Kau berikan buat kami.
Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, jamah dan tolonglah kami. Supaya kami sungguh-sungguh menghayati dan mengenali, memahami benar makna kasih-Mu buat kami. Kekayaan, kedalaman, ketinggian kasih-Mu buat kami. Sehingga kami tersungkur. Sehingga kami menyadari diri kami hanyalah sampah tetapi menerima anugerah dari Tuhan. Dan tidak bisa tidak, kami pulang dengan selalu berkata kepada Engkau, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Aku memberikan persepuluhan dengan kasih kepadamu. Aku melayani, berlatih, rapat, mengunjungi atau mendoakan. Karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Agus yang sudah menjadi berkat buat kita pada ibadah raya yang pertama pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara masih akan menerima berkat Tuhan untuk ibadah raya yang kedua jam 10 nanti. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, sesuai dengan keputusan dari Bapak Ibu Majelis, bahwa telah terjadi atau dilakukan rotasi penggembalaan wilayah, gembala wilayah, sebagaimana yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Yaitu, wilayah penggembalaan saya digantikan oleh Bapak Pendeta Yonatan, dan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan digantikan oleh Bapak Pendeta Elisa, dan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa digantikan oleh saya. Wilayah penggembalaan ini efektif akan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2021. Jadi selama dalam kurun waktu tersebut, para gembala-gembala wilayah akan berkoordinasi untuk hal ini. Lalu yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah Bapak Pendeta almarhum Bapak Joko Winusito dipanggil Tuhan, maka beliau meninggalkan wilayah penggembalaan. Nah, atas rembukan dari para pendeta gembala wilayah, maka wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winusito dilebur dengan wilayah yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat, ini kelihatannya. Ya, wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winusito itu dibelah oleh dua jalan. Ini alun-alun di pojok sana, ke arah utara. Yang hijau ini jalan ini. Ini jalan Sunan Kudus sampai dengan perapatan Jember, terus sambung dengan jalan Kudus Jepara sampai dengan perbatasan Jepara. Ini adalah dulu wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winusito. Nah, yang atas itu atau dari alun-alun dia sebelah kanan itu berbatasan dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa sekarang. Maka yang bagian itu digabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa, ya termasuk perumahan Jember, Kudus Permai, dan seterusnya. Lalu wilayah yang sebelah sini, yang kalau dari alun-alun sebelah kiri ke arah Jepara, yang sebelah sini, ini digabung atau dilebur dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Sini. Next lagi. Peta yang kedua coba tolong. Nah, di dalam warta jemaat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bagian wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan, itu ada yang dikasih garis tebal.
dicetak tebal, yaitu wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan itu meliputi Jalan Ahmad Yani, itu alun-alun yang hijau itu, Simpang 7, ke bawah sini ke arah Demak, itu Jalan Ahmad Yani, sambung dengan Jalan Agil Kusumadia sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Demak. Lalu ke arah utara, ke arah Jepara, yang merah itu juga. Jadi yang merah ini jalan ya. Itu Jalan Sunan Kudus sampai dengan perapatan Jember, terus ke utara Jalan Kudus Jepara. Nah, semua yang termasuk di sini diapit atau disiku oleh jalan ini dan lain-lain seperti ini sudah di sini. Jadi seperti Pak Thomas, Pak Oni, Pak Muji, apalagi Ibu Esther dan lain sebagainya berada dalam wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum jelas dengan hal ini bisa menanyakan kepada gembala wilayah masing-masing. Atau kalau misalnya Bapak Ibu Saudara merasa saya ini gembalanya siapa, wilayah mana, ya Bapak Ibu bisa tanyakan kepada saya, nanti saya jelaskan seperti yang ada di Warta Jemaat. Ya itu saja untuk penekanan untuk penggembalaan wilayah. Dan sekali lagi ini efektif mulai berlaku tanggal 1 Mei 2021. Lalu yang berikutnya kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pagi hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri di atas. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Ada ya. Kalau ada nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Iya. Yang berikutnya kita akan berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 ini, dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Senin kemarin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau dalam pekan yang lalu Bapak Ibu Saudara berhari ulang tahun bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada yang ada? Ya ada. Ya, yang lain mungkin nanti ibadah yang kedua. Ya, mari bersama kita dukung dalam doa untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang berhari ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun selama sepekan ini. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi mereka. Perjalanan hidup setahun bersama dengan Tuhan, melalui berbagai hal dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya kalau mereka ada sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kiranya di hari istimewa mereka di sepekan yang sudah lewat ini, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan Tuhan, dan semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya segala hal yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, yang menjadi kerinduan hati mereka, kiranya Tuhan melihat, melawat, dan di hari istimewa mereka, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewamu, kiranya kasih karunia, rahmat, dan kebaikan dari Tuhan bisa engkau terima dan menjadi bahagian di dalam kehidupanmu. Jadikan pengalaman bersama dengan Tuhan untuk membentuk kehidupan rohanimu semakin hari, semakin bertumbuh ke arah kedewasaan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan, lakukanlah firman-Nya, maka engkau akan melihat perwujud nyataan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekali lagi menyerahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dan berkat di dalam berkat dan pertolongan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Bila kami menyadari dan kami tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kami hitung-hitungan dengan Tuhan, pasti kami tidak akan pernah impas untuk membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Karena kami hanya memberi menurut deret hitung, tetapi Engkau memberi menurut deret ukur. Alangkah bahagia kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini akan memberikan pengertian kepada kami, untuk kami tidak lagi mempunyai satu pemikiran yang negatif terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa tumbuh dan berkembang iman kami dengan baik. Tuhan, hari ini pun kami boleh menyerahkan akan persembahan yang diberikan oleh hamba-Mu, oleh jemaat-Mu, oleh kami semua, karena kami rindu untuk membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Berkat-berkat itu tercurah dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena itu kuduskan persembahan kami, supaya persembahan ini bisa berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Apakah saat ini mereka berada di rumah-rumah mereka, sedang terisolasi mandiri, atau dalam kelemahan tubuh yang tidak memungkinkan mereka bisa beribadah. Dan saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah-rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau akan lawat mereka. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setia-Mu akan tetap ada di dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya ada satu ucapan syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing apabila sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami. Tuhan kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati kami, sehingga di kesempatan ibadah yang lain kami akan bisa tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, pulanglah saudara ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus memberkati kita semua.